di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Rancanganku bukanlah rancanganmu, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 55 ayat 8. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan yang sering terlontar yaitu, mengapa Tuhan tidak bertindak seperti yang kita inginkan? Padahal pertanyaan yang seharusnya muncul adalah, mengapa kita tidak bertindak seperti yang Tuhan inginkan? Ketika Tuhan merancangkan masa depan kita, Dia hanya merancangkan yang baik untuk terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada sedikit pun rancangannya yang buruk mengenai kita. Pilihan terbaik kita adalah hidup sesuai dengan rancangan Tuhan. Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini untuk memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya selama mereka tertawan di Babel sesudah zaman Yesaya. Umat Tuhan tidak dapat melepaskan diri dari pertanyaan, mengapa harus berada di pembuangan? Mengapa harus mengalami situasi yang sulit? Ini menunjukkan keterbatasan manusia memahami rancangan Tuhan. Adapun Nabi Yesaya menguraikan rancangan Tuhan demikian. 1. Rancangan Tuhan membawa kepada pertobatan. Ayat 6 dan ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Menunjukkan perbedaan mendasar antara rancangan Tuhan dan rancangan manusia. Rancangan manusia bergerak menjauhi Tuhan, sedangkan rancangan Tuhan membawa seseorang berbalik, disebut bertobat dan kembali pada Tuhan. Rancangan yang Tuhan sediakan bagi Israel adalah rancangan untuk kebaikan mereka. Meskipun itu adalah sebuah rancangan yang di dalamnya ada pergumulan dan penderitaan, yakni mereka harus ditawan ke Babel. Namun inilah rencana mulia Tuhan bagi Israel yang hidup menjauh dari Tuhan. Melalui keberadaan Israel di tempat pembuangan, Tuhan menginginkan agar mereka mencari Tuhan dan berseru hanya kepadanya. 2. Rancangan Tuhan memberi keberhasilan. Ayat 10 dan ayat 11. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Menyatakan keberhasilan dalam rancangannya. Hal yang sama disampaikan oleh Nabi Yeremia mengenai rancangan Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Manusia hanya memikirkan yang terjadi sekarang, tetapi Tuhan merancang jauh ke depan. Ada banyak hal yang tidak dimengerti oleh Israel ketika Tuhan membuang Israel ke Babel. Namun pada akhirnya, rancangan Tuhan inilah yang terbaik bagi Israel. Ia menyampaikan firman-Nya mengenai datangnya penyelamatan dari Allah kepada umat-Nya. Firman-Nya tidak akan kembali dengan sia-sia. Membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberi benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Inilah janji keberhasilan atau kelimpahan di dalam rancangan Tuhan. 3. Rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera. Ayat 12 dan 13. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan dihantarkan dengan damai. Inilah yang disebut sebagai rancangan kegembiraan dan sorak-sorai kemenangan. Bangsa Israel tetap harus menjalani masa sulit dalam pembuangan, namun mereka menghadapinya dengan cara pandang yang berbeda. Bahwa akan tumbuh pohon sanobar ganti semak duri, pohon murat ganti pohon kecubung. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Mengapa mendatangkan damai sejahtera? Karena tujuan dari penderitaan yang Israel alami di tempat pembuangan adalah agar mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Damai sejahtera sejati yang mengatasi penderitaan akan dialami ketika umat Tuhan menyadari bahwa Tuhan memakai mereka untuk menjadi berkat.
Sahabat Iktus, Tuhan merancang hidup kita secara sempurna. Banyak hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan dan rencanakan. Tetapi nyatanya bahwa semua mendatangkan kebaikan untuk kita. Dia mengetahui yang terbaik, yakni agar kita mengalami pertobatan sejati, memperoleh keberhasilan dalam hidup, dan mengalami damai sejahtera karena dapat menjadi berkat bagi orang lain. Seringkali saya bersungut-sungut untuk setiap persoalan hidup atau kenyataan pahit yang harus saya hadapi. Tuhan merancang kesulitan terjadi dalam perjalanan hidup saya agar saya mencari Tuhan. Dan nyata bahwa dalam kesulitan yang saya alami, Ia tidak berdiam. Selalu ada pertolongan. Bahkan saya dibawa untuk memahami bahwa kesulitan hidup adalah peluang bagi saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah pergumulan hidup yang saya alami telah membawa saya kepada pertobatan? Percayakah saya bahwa Tuhan merancangkan keberhasilan dalam hidup saya dan bukan kecelakaan? Dapatkah saya memahami bahwa rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera bagi saya sehingga saya dapat menjadi berkat? Tuhan Yesus, hal yang saya rindukan adalah menjadi semakin dekat denganmu dalam setiap persoalan hidup yang saya alami. Karena saya percaya bahwa tangan-Mu senantiasa menuntun saya untuk mengalami keberhasilan demi keberhasilan sesuai dengan janji-Mu. Bahkan saya bersyukur bahwa Tuhan merancang masa depan saya bukan hanya untuk hidup bagi diri saya sendiri, melainkan bagi orang lain dan bagi bangsa-bangsa. Beri saya mata untuk melihat peluang menjadi berkat di tengah-tengah penderitaan yang saya alami. Amin. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang mengerti rancangan Tuhan terhadap dirinya dan mencemplungkan diri ke dalamnya. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu